Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengobatan dengan hijamah di bagian pundaknya karena daging yang terlanjur beliau makan. Yang mengobatinya adalah Abu Hindun dengan menggunakan tulang tanduk dan mata pisau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Muslim hadir menemani sahabat Muslim semua untuk berbagi informasi Islam yang diharapkan dapat memberi informasi bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita semua. Di antaranya, mengapa kita tidak boleh tidur tengkurap? Bekam pengobatan yang disunahkan Rasul? Benarkah sumur Zam-Zam pernah hilang? Hingga apa saja fakta menarik dari kurma? Langsung saja kita simak informasi yang pertama. Untuk sebagian orang, posisi tidur tengkurap dan miring ke kiri adalah posisi yang paling nyaman dan kadang bisa bikin tidur lebih pulas. Bahkan ada yang menjadikan cara tidur seperti ini sebagai kebiasaan. Namun tahukah sahabat Muslim, jika tidur dalam posisi ini sangat tidak dianjurkan dari sisi medis? Bahkan Islam melarang tidur dalam posisi seperti ini. Dari Tahfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah seorang di antara ashabus sufah atau para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi berkata, "Aku tidur di masjid pada akhir malam. Kemudian ada orang yang mendatangiku sedangkan aku tidur dengan posisi tengkurap dan berkata, 'Bangunlah dari tengkurapmu, karena tidur yang demikian adalah tidurnya orang-orang yang dimurkai Allah.' Kemudian aku angkat kepalaku. Maka ketika kulihat, ia adalah Nabi SAW. Maka aku pun kemudian bangkit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Majah dengan lafaz, "Ada apa denganmu sehingga tidur dengan posisi tengkurap?" Tidur seperti ini adalah tidurnya orang yang dibenci atau dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini jelas merupakan larangan untuk tidur dengan tengkurap, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membencinya. Dan setiap perbuatan yang Allah membencinya, maka hendaklah sesuatu itu ditinggalkan. Tidak hanya itu, dalam hadis lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di sisiku, sementara aku sedang tidur tengkurap. Beliau bersabda, 'Wahai Junaidab, sesungguhnya hanyalah tidur seperti ini adalah tidurnya penghuni neraka.'" Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3724. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari panasnya api neraka dengan mengikuti sunnah Nabi. Ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa memang tidur tengkurap berbahaya, apalagi tidurnya pulas dan lama. Saat tidur tengkurap, otomatis otot dada atau otot pernafasan kita tidak dapat mengembangkan dada dengan baik dan maksimal, sehingga aliran oksigen menjadi lebih sedikit dan bisa berakibat menjadi sesak nafas. Peneliti dari Australia telah menyatakan bahwa terjadi peningkatan kematian pada anak-anak sebesar 3 kali lipat saat mereka tidur tengkurap, dibandingkan jika mereka tidur dengan posisi menyamping. Sedangkan majalah Times mempublikasikan hasil sebuah penelitian di Inggris yang menunjukkan peningkatan tingkat kematian mendadak pada anak-anak yang tidur tengkurap. Sebagai pedoman terbaik bagi manusia, Rasulullah SAW mencontohkan tidur dengan posisi miring ke kanan, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Bukhari. "Jika engkau hendak menuju pembaringan, maka berwudu seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan." Tidur dengan posisi ini baik bagi kesehatan, memungkinkan pendistribusian darah secara maksimal, sehingga beban aliran darah keluar masuk ke jantung rendah dan tidur menjadi lebih berkualitas. Sebaik-baik panutan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pengobatan medis belakangan ini sudah sangat modern. Namun tahukah sahabat Muslim, jika ada pengobatan yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?
Teknologi medis boleh saja merambati modernisasi, namun perkembangan jenis penyakit juga tidak kalah cepat bergenerasi. Sementara banyak manusia yang tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menciptakan manusia dengan ditinggalkan begitu saja. Setiap kali penyakit muncul, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan obatnya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit, melainkan Dia turunkan penyembuhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Seperti kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita Yahudi dari penduduk Khaybar memasukkan racun ke dalam daging domba yang dipanggang, lalu menghadiahkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengambil bagian kaki dan memakan sebagian darinya. Beberapa orang sahabat yang bersamanya juga ikut memakannya. Sebagian sahabat yang telanjur memakannya, ada yang meninggal. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan pengobatan dengan hijamah di bagian pundaknya karena daging yang terlanjur beliau makan. Yang mengobatinya adalah Abu Hindun dengan menggunakan tulang tanduk dan mata pisau. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya cara pengobatan paling ideal yang kalian pergunakan adalah hijamah atau yang biasa kita sebut bekam. Para malaikat menyampaikan wasiat tentang hijamah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis tentang malam di mana beliau diperjalankan tidak melewati sejumlah malaikat, melainkan mereka semua menyuruh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Hadis riwayat Tirmizi. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah yang terkontaminasi toksin atau oksidan dari dalam tubuh melalui permukaan kulit ari. Dalam istilah populer adalah detoksifikasi. Cara ini lebih efektif dibandingkan dengan cara pemberian obat kimiawi yang bertujuan untuk menetralkan oksidan di dalam tubuh, sehingga kadarnya tidak makin tinggi. Tapi jika efek obat antioksidan sudah habis, oksidan akan tumbuh dan berkembang kembali. Karena itu, para dokter biasanya memberikan obat antioksidan secara kontinu. Untuk mengeluarkan oksidan dari dalam tubuh butuh keterampilan khusus. Caranya dengan penyedotan menggunakan alat khusus yang sebelumnya didahului dengan pembedahan minor atau sayatan khusus secara hati-hati di titik-titik tertentu secara tepat dalam tubuh. Jika oksidan dapat dikeluarkan semua, maka penyumbatan aliran darah ke organ-organ tertentu dalam tubuh dapat diatasi, sehingga fungsi-fungsi fisiologis tubuh kembali normal. Tahun 2001, seorang ilmuwan bernama Damaskus Muhammad Amin Saiku membuat laporan penelitiannya tentang pengobatan metode bekam. Dari hasil itu didapat data. Dalam kasus tekanan darah tinggi, jika rajin melakukan bekam, tekanan darah bisa turun hingga mencapai batas normal. Dalam kasus tekanan darah rendah, justru sebaliknya, tekanan darah naik hingga batas normal. Begitu pula dengan kadar gula darah yang turun. Pada darah bekam yang keluar, didapati bahwa eritrosit yang di dalamnya berbentuk aneh, tidak berfungsi normal, mengganggu kinerja sel lain. Wallahu a'lam bishawab.